Kendaraan listrik adalah alternatif sarana transportasi yang menarik untuk saat ini, karena selain ramah lingkungan juga sangat ekonomis kalau kita bandingkan dengan sepeda motor atau kendaraan berbahan bakar bensin. Mungkin lebih dari 10 kali lebih irit daripada menggunakan bahan bakar bensin. Terutama untuk sepeda motor, harganya kebanyakan relatif lebih murah daripada kendaraan bensin. Tentu saja bergantung kepada spesifikasi dan kapasitas mesinnya. Saya sendiri menukar kendaraan bensin saya menjadi kendaraan listrik. Jadi saya ada 2 kendaraan listrik setelah sebelumnya saya sempat membuat sendiri, merakit sendiri dari rongsokan motor Honda C70. Jadi untuk pemakaian untuk Celis IMAX ini saya punya baru sekitar 1 bulan lebih, dan alhamdulillah sih saya puas Pak, karena dengan adanya ini terutama untuk usaha istri juga terbantu juga Pak. Yang paling mencolok sih terutama dikonsumsi bahan bakar sih Pak. Jadi kalau perbandingannya gini Pak, kalau kita pakai motor listrik IMAX ini, itu sekali pengecasan kita paling dari kosong sampai full menghabiskan biaya sekitar ya 2000-an rupiah lah kalau kita konversi KWH nya ke rupiah. Tapi kalau misalnya kita pakai bahan bakar bensin, itu kita untuk menempuh jarak 45 km aja kita udah butuh Pertamax atau Pertalite itu 1 liter. Nah, itu juga Pak yang jadi poin pentingnya Pak. Jadi kalau kita punya kendaraan konvensional dengan bahan bakar minyak, itu kan kita ada perawatan yang harus dilakukan, maintenance bulanannya itu seperti kita harus ganti oli, itu rutin wajib. Terus kita harus membersihkan kayak karburator atau injektor, itu juga wajib. Belum lagi harus membersihkan filter-filter. Jadi ya servis bulanan itu haruslah kalau kita pakai kendaraan konvensional. Tapi dengan kendaraan listrik ini kita maintenance-nya hanya di pengecasan aja Pak. Jadi kita hanya ngecas, dinamo nggak perlu oli kayak gitu. Jadi ya udah lebih irit dibanding kendaraan konvensional, jauh lebih irit Pak. Iya itu benar-benar Pak, itu keraguan yang paling besar untuk orang beralih ke kendaraan listrik ya Pak ya. Itu untuk motor listrik sebenarnya kan sama seperti motor konvensional, dia ada yang namanya indikator baterai Pak, dan kita juga harus persiapkan kendaraan kita itu diusahakan baterai itu full. Jadi itu bisa menggugurkan kekhawatiran yang selama ini ada di benak orang-orang yang ingin beralih ke kendaraan listrik sih Pak. Dan kalaupun terjadi kita di perjalanan baterai kita nggak sampai nih, kita pulang lagi, itu kita bisa kok ngecas di mana aja Pak, di warung kah, atau yang penting kita ketemu colokan aja, itu udah bisa kok dicas. Oh, legalitas untuk kendaraan listrik saat ini udah gampang Pak, karena pemerintah juga emang sudah mendukung sih Pak. Jadi untuk legalitas sama seperti halnya kendaraan konvensional. Saat kita beli pun kita bisa beli dalam bentuk on the road Pak. Jadi kayak saya nih, saya beli dalam bentuk on the road. Jadi udah begitu unit dikirim, ya saya beberapa minggu kemudian
tinggal tunggu aja Pak, tunggu suratnya itu STNK, plat nomor, BPKB datang ke rumah. Iya betul Pak.